Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan anak-anak hebat selalu sehat dan ceria dimanapun berada. Kali ini kita akan belajar materi IPAS kelas 6, yaitu bab 1 tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Topik pembahasan kita kali ini adalah topik A, yaitu tentang rangka, sendi, dan otot, aktor di balik bentuk tubuh kita. Yuk disimak baik-baik ya penjelasan dari Bu Dewi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. 2. Peserta didik dapat menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak. 3. Peserta didik dapat mengenal sistem saraf yang mengendalikan tubuh kita. 4. Peserta didik dapat menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak dalam perilaku sehari-hari. Anak-anak hebat, ada yang tahu apa itu rangka, sendi, otot, dan saraf? Untuk apa tubuh kita memiliki rangka, sendi, otot, dan saraf? Dan bagaimana rangka, sendi, otot, dan saraf membantu kita bergerak? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian rangka. Rangka adalah struktur utama yang memberikan bentuk dan dukungan kepada tubuh kita. Rangka manusia terdiri dari 206 tulang yang bekerja sama untuk menjaga tubuh tetap tegak, melindungi organ dalam, serta memungkinkan pergerakan. Jadi, kita dapat melakukan berbagai aktivitas karena memiliki rangka tubuh yang dikendalikan oleh sistem saraf. Berikut adalah bagian-bagian rangka manusia. 1. Rangka kepala atau tengkorak. 2. Rangka badan. 3. Rangka anggota gerak. Rangka kepala atau tengkorak. Tulang tengkorak memiliki dua bagian, yaitu tengkorak bagian pelindung otak dan tengkorak bagian muka. Rangka badan. Susunan tulang yang disebut dengan bagian rangka badan pada rangka manusia ialah mulai dari leher sampai dengan panggul. Tulang belakang berbentuk ruas yang meliputi ruas tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang selangkang, dan tulang ekor. Rangka anggota gerak dibagi menjadi dua, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Susunan anggota gerak atas meliputi tulang pengumpil, lengan atas, hasta, pergelangan tangan, telapak tangan, dan ruas jari tangan. Sedangkan susunan anggota gerak bawah meliputi tulang paha, tempurung lutut, kering, betis, pergelangan kaki, telapak kaki, dan ruas kaki. Fungsi rangka manusia diantaranya yaitu 1. Memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. 2. Tempat pembentukan sumsum kuning. 3. Menyimpan mineral. Contohnya, tulang menyimpan kalsium dan fosfor yang penting untuk kesehatan. 4. Sebagai fungsi imunologis. 5. Sebagai tempat melekatnya otot. Contohnya, otot melekat pada tulang dan membantu pergerakan. 6. Sebagai pelindung organ dalam. Contohnya, tulang tengkorak melindungi otak, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. 7. Tempat menghasilkan sel darah merah. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4 macam. Berikut adalah bentuk-bentuk tulang. 1. Tulang pipih. Contohnya tulang kepala atau tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. 2. Tulang pendek. Contohnya ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan tangan, dan tulang pergelangan kaki. 3. Tulang pipa. Contohnya tulang paha, tulang lengan atas, tulang kering, tulang betis, ruas-ruas jari tangan, ruas-ruas jari kaki, tulang hasta, dan tulang pengumpil. 4. Tulang tidak beraturan. Contohnya tulang rahang, tulang kepala, dan ruas tulang belakang. Selanjutnya ada sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih, memungkinkan pergerakan yang fleksibel pada tubuh kita. Coba anak-anak hebat bayangkan jika jari-jari, tangan, dan kaki kita tidak memiliki sendi. Dapatkah tubuh kita berjalan dengan lentur? Atau akankah tangan kita dapat menggenggam dengan baik? Tanpa adanya sendi, badan kita akan kaku dan tidak bisa digerakkan dengan mudah.
Contohnya seperti boneka kayu atau wayang yang dimainkan oleh dalang. Karena sendilah, kita dapat bergerak dengan leluasa. Berdasarkan arah gerakannya, sendi dibagi menjadi 6 macam. Berikut adalah macam-macam sendi. 1. Sendi gulung, memiliki gerakan dua arah, bisa depan belakang atau kanan kiri, seperti tulang rahang. 2. Sendi geser, memungkinkan pergerakan menggeser tulang lain, seperti pergelangan tangan dan tulang belakang. 3. Sendi pelana, memungkinkan gerakan dua arah, seperti ibu jari. 4. Sendi engsel, hanya memungkinkan gerakan satu arah, seperti lutut dan siku. 5. Sendi peluru, memungkinkan gerakan ke segala arah, seperti bahu dan pinggul. 6. Sendi putar, memungkinkan gerakan memutar seperti leher dan tengkorak. Selanjutnya ada otot. Otot adalah jaringan yang mampu berkontraksi dan merelaksasi untuk menghasilkan gerakan. Otot bekerja dengan menarik tulang sehingga tubuh dapat bergerak. Otot memiliki 3 sifat, yaitu 1. Kontraktilitas, artinya otot bisa memendek ketika kontraksi. 2. Ekstensibilitas, artinya otot bisa memanjang ketika relaksasi. 3. Elastisitas, artinya otot bisa kembali ke ukuran semula. Jenis otot pada tubuh manusia ada 3, di antaranya yaitu 1. Otot lurik, melekat pada tulang dan bergerak secara sadar. 2. Otot polos, ditemukan pada organ dalam dan bergerak secara tidak sadar. 3. Otot jantung, otot khusus yang ditemukan di jantung. Berikut adalah beberapa fungsi otot. 1. Otot lurik berfungsi untuk menggerakkan tubuh seperti berjalan, berlari, mengunyah, dan lain-lain. Menjaga postur tubuh, menghasilkan panas yang membantu menjaga suhu tubuh, sumber energi, dan berperan sebagai sumber nutrisi seperti asam amino. 2. Otot polos berfungsi untuk membantu proses pengolahan makanan pada saluran pencernaan hingga mengontrol aliran darah ke seluruh tubuh. 3. Otot jantung berfungsi untuk memompa darah menuju jantung dan sebaliknya. Anak-anak hebat, untuk memudahkan kita dalam mengingat jenis-jenis otot, mari kita bernyanyi bersama. Jenis-jenis otot ada 3 macam. Yang pertama, otot lurik pada rangka. Bentuknya silindris, punya banyak inti sel, bekerjanya atas perintah kita. Yang kedua, namanya otot polos. Otot polos ada pada organ dalam. Bentuknya gelendong, punya satu inti sel, bekerjanya tanpa kita sadari. Yang ketiga, namanya otot jantung. Otot jantung punya satu inti sel. Bentuknya silindris dan juga bercabang, bekerjanya tanpa kita sadari. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan tulang yaitu 1. Konsumsi makanan yang mengandung cukup kalsium dan vitamin D. 2. Olahraga secara teratur. 3. Berjemur di sinar matahari pagi. 4. Konsumsi banyak sayuran. 5. Rutin melatih kekuatan dan latihan beban. 6. Menjaga berat badan. Sebelum kita mengakhiri materi kali ini, berikut ada beberapa latihan soal. 1. Sebutkan 3 fungsi utama dari rangka pada tubuh manusia. 2. Sendi apakah yang memungkinkan gerakan memutar pada leher? 3. Sebutkan 3 jenis otot dan fungsinya masing-masing. 4. Apa yang dimaksud dengan sendi? 5. Apa yang terjadi pada otot saat kita berolahraga? Bagaimana pengaruhnya terhadap tubuh? Semoga materi ini dapat membantu anak-anak hebat dalam memahami peran rangka, sendi, dan otot dalam tubuh kita. Jangan lupa untuk mencoba menjawab latihan soal untuk menguji pemahaman kalian. Selamat mengerjakan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.